Om Swastiastu. Saya Iketut Raditawan dari kelas 11 IPS 3. Nomor absen 31. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian indeks harga dan inflasi. Menurut KBBI, indeks adalah daftar harga sekarang dibandingkan dengan harga sebelum menurut persentase untuk mengetahui turun naiknya harga barang. Dari pengertian tersebut, dapat ditarik bahwa indeks harga mengacu pada perbandingan antara harga rata-rata pada tahun yang dihitung dengan rata-rata pada tahun sebelumnya. Mengapa perhitungan indeks harga dibutuhkan? Indeks harga adalah suatu hal penting dalam kegiatan ekonomi nasional. Indeks harga dapat digunakan untuk beberapa hal, misalnya sebagai indikator pengukuran kegiatan perekonomian secara general, sebagai gambaran tentang tren dalam perdagangan, juga sebagai rujukan bagi pedagang untuk menentukan harga barang dengan sekaligus penentuan jumlah barang. Beberapa indeks harga juga lebih spesifik sesuai jenisnya. Misalnya, indeks harga petani dapat sangat berguna untuk memberikan gambaran kemakmuran petani sehingga pemerintah dapat mengambil kebijakan dengan tepat. Ada pula indeks harga konsumen yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan, terutama pada saat penetapan gaji. Jenis-jenis indeks harga. 1. Indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen menunjukkan perubahan harga pada barang eceran di pasaran yang dikonsumsi oleh konsumen dalam jangka waktu tertentu. Angka indeks harga konsumen menunjukkan perbandingan harga barang atau jasa yang dibeli konsumen. Barang atau jasa yang dihitung ialah barang atau jasa yang dianggap dapat mewakili kegiatan belanja konsumen. Indeks harga produsen. Indeks harga produsen akan menunjukkan perbandingan ataupun perubahan harga barang atau jasa yang dibeli produsen. Barang yang biasanya dibeli produsen ialah bahan mentah atau barang setengah jadi. 3. Indeks harga petani. Indeks 1 ini berfokus pada harga yang harus dibayar dan diterima oleh petani. Kamu pasti sudah hafal mati bahwa negara kita adalah negara agraris dengan mata pencaharian petani sebagai mata pencaharian yang paling banyak dimiliki rakyat secara merata. Karena hal itu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan sektor pertanian sangat terasa bagi rakyat. Indeks harga yang harus dibayar oleh petani merupakan angka yang menunjukkan sejumlah harga agar petani dapat melakukan proses produksi pertaniannya. Berikut secara umum adalah 2 metode yang dapat kamu gunakan untuk menghitung indeks harga. Berikut rumusnya. 1. Indeks harga agregatif tidak tertimbang. Cara ini mengharuskanmu menghitung harga barang atau jasa tiap tahunnya. Setelah itu, angka yang diperoleh harus dibagi dengan harga pada tahun dasar, kemudian hasilnya dikalikan 100. 2. Indeks harga agregatif tertimbang. Metode ini terdiri dari atas 2 cara, yaitu Laspeyres dan Pasche. Cara pertama ini akan menunjukkan harga barang atau jasa setelah sebelumnya dikalikan terlebih dahulu dengan kuantitas tiap tahunnya. Lalu angka yang diperoleh harus dibagi dengan harga dan dikalikan dengan kuantitas pada tahun dasar. Kemudian hasilnya dikalikan 100. Yang kedua, Pasche. Cara kedua ini akan memakai faktor
penimbangan kuantitas dari tahun yang akan dihitung, kemudian hasilnya dikalikan 100. Dan yang kedua, pengertian dari inflasi. Dikutip dari laman resmi Bank Indonesia atau BI, inflasi secara sederhana diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu yang tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Nah, kebalikan dari inflasi disebut deflasi. Inflasi yang diukur IHK dikelompokkan ke 7 kelompok pengeluaran, yakni 1. Kelompok bahan makanan, 2. Kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau, 3. Kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar. Yang keempat, kelompok sandang. Yang kelima, kelompok kesehatan. Keenam, kelompok pendidikan, reaksi, dan olahraga. Dan ketujuh, kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Jenis-jenis inflasi. Adapun jenis-jenis inflasi antara lain: 1. Inflasi dilihat dari tingkat keparahan. 2. Inflasi berdasarkan asalnya dapat digolongkan menjadi 2, yaitu inflasi yang berasal dari domestik, inflasi yang berasal dari luar negeri. Sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.